88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang di rumah. Siang hari ini di Minggu 22 Februari 2026 ya. Dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 kita ada di dunia anak. Kali ini mencak biasa Kak Mita tidak bakal dewean. Kak Mita bersama dengan Pandawa Sriwijaya Production. Ada Zalika Gina Altafunisa sama Zafira Sania Altafunisa. Jadi ini teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Nah, acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan siarkan juga atau bisa didengarkan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Nah, untuk adik-adik di rumah, jadi tema kita hari ini adalah keberkahan bulan Ramadan dengan subtema keutamaan sahur dan berbuka saat puasa di bulan Ramadan. Langsung saja ya, kita alihkan siaran ini ke teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Zalika dan juga Zafira. Silahkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Sudah puasa kan hari ini? Makan sahur pukul berapa hari ini? Dan seru-seruan berburu takjil dong. Itulah serunya kita saat puasa ya. Saat makan sahur dan berbuka adalah waktu yang ditunggu semua umat Islam saat menunaikan ibadah puasa. Ayo sekarang kita bahas keutamaan sahur dan berbuka saat puasa di bulan Ramadan bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Apa saja sih keutamaan makan sahur itu? Sahur bukan sekedar rutinitas makan sebelum fajar. Dalam ajaran Islam, sahur memiliki nilai ibadah dan dimensi spiritual yang membedakan puasa umat Islam dengan umat Islam terdahulu. Di waktu yang sering diliputi kantuk, inilah justru tersimpan keberkahan yang besar. Lalu, bagaimana tuntutan sunnah sahur sesuai ajaran Muhammad? Apa saja adab dan amalan yang dianjurkan agar sahur tidak hanya menjadi aktivitas fisik, melainkan juga sarana meraih pahala di bulan Ramadan. Dalam berbagai riwayat Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidak meninggalkan sahur. Anjuran ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah ia bersahur. Dalam buku Fikih Sunnah karya Said Sabik dijelaskan, makan sahur menjadi syiar penting yang menunjukkan karakter ibadah puasa dalam Islam. Tidak memberatkan, namun tetap menjaga semangat spiritual. Tidak meninggalkan sahur meski hanya seteguk air. Sunnah pertama yang sangat ditekankan adalah tidak meninggalkan sahur, walaupun hanya dengan sedikit makanan ataupun minuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walau an yajra ahadukum jar'atan min ma, yang artinya walaupun hanya dengan seteguk air. Dalam buku 165 Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Abdul Zulfidar AKH disebutkan bahwa sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kesederhanaan dalam sahur. Tidak ada keseharusan menyantap hidangan mewah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan beliau menyukai sahur dengan kurma. Prinsipnya sederhana, jangan sampai melewatkan waktu penuh berkat tersebut. Kemudian mengakhirkan waktu sahur hingga mendekati fajar. Selain menganjurkan sahur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar sahur dilakukan mendekati waktu subuh. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fithar wa akharu as-suhur. Yang artinya umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyelenggarakan puasa
berbuka, dan mengakhirkan sahur. Riwayat dari Zaid bin Thabit menjelaskan bahwa jarak antara sahur Rasulullah SAW dan azan subuh kira-kira sepanjang membaca 50-60 ayat Al-Quran. Artinya, sahur tidak dilakukan terlalu awal sehingga tubuh tetap memiliki cadangan energi lebih optimal. Dalam pandangan fikih, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Fiqih Al-Islami wa adilulatuhu karya wabah Zuhaili, mengakhirkan sahur termasuk sunnah mukadah karena memberikan maslahat jasmani sekaligus mengikuti tuntutan Nabi. Mengisi waktu sahur dengan zikir dan membaca Al-Quran. Waktu antara sahur dan azan subuh bukanlah waktu kosong. Justru di saat itulah suasana paling tenang untuk bermunajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil asyar, yang artinya dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Ayat ini menunjukkan bahwa waktu sahur adalah waktu istighfar dan doa. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa bil asyar merujuk pada waktu menjelang fajar saat doa sangat mustajab. Membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, dan berdoa menjadikan waktu sahur sebagai momen spiritual yang memperkuat kualitas puasa. Dan perlu diingat ada niat ya, niat puasa di waktu malam. Sahur juga menjadi momentum pertegasan niat puasa. Dalam hadis disebutkan, man lam yubaiti syiyama qoblal fajar wa fala syiyamala, yang artinya barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Meski niatnya cukup di dalam hati, waktu sahur memudahkan seorang muslim untuk menghadirkan kesadaran penuh bahwa ibadah puasa dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kesederhanaan dan tidak berlebihan. Sunnah sahur bukan tentang memperbanyak menu, tetapi menjaga keseimbangan. Dalam buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa makan berlebihan dapat melemahkan semangat ibadah. Sahur ideal secukupnya, bergizi dan tidak melalaikan tujuan utama puasa, menahan diri dan meningkatkan ketakwaan. Sahur yang dijalankan sesuai sunnah bukan hanya memberi energi fisik, tetapi juga menumbuhkan kesiapan spiritual. Mengakhirkan sahur, tidak meninggalkannya, memperbanyak istighfar, serta membaca Al-Quran menjadikan waktu dini hari penuh makna. Wah, begitu banyak keutamaan sahur ya Kak Zalika? Iya dong, oleh sebab itu kita harus laksanakan sahur, kesehatan terjaga dan ibadah pun lancar. Jangan ada marah, jangan ada sensi, jangan ada benci di dalam hati. Hapus semua dendam, hapus semua iri, hapus semua dengki di bulan suci.
Sahur yuk! Sahur bukanlah kewajiban. Sahur hukumnya adalah sunnah dengan menyantap makanan pada dini hari sebelum waktu subuh. Oleh karenanya, jika seseorang tidur hingga kesiangan, melewatkan makan sahur, ia dapat langsung berpuasa tanpa khawatir puasanya tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan mereka yang akan berpuasa untuk menyantap hidangan di waktu sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, santapan hidangan sahur ada berkah dan keutamaan sahur seperti di dalam hadis tentang sahur dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan sahur sepenuhnya mengandung berkah. Maka itu, janganlah kita melewatkan meskipun kita hanya meminum seteguk air karena Allah dan malaikat bersolawat untuk mereka yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Yohan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh? Ini nak Cek Mita. Cek Gaya ni minta aku matani kutu. Iya ta, bergaul terus nah. Cik Gaya ni gasak tumor di kepala ni nah. Dah. Dem. Lemaknya sambil pentanan ni caknya kita buka lagu Igama Batang Hari 9. Mendak tu lagu-lagu daerah. Di radio mana itu, Cek? Uji Cek Gaya di Pompa ya Cek. Yo, di 24 RI Palembang lewat 88,4 MHz. Suara Budaya Sumatera Selatan. Sebelum kita lanjutkan keutamaan berbuka puasa, yuk kita bercerita melalui cerita pendek dulu ya. Teman-teman, ini ceritanya. Disimak ya. Nanti sesudah buka. Ustadz Ahmad sedang jalan-jalan pagi setelah sholat subuh. Di ujung desa, Ustadz Ahmad mendapati Mamat dan Bedu sedang ngobrol. Setelah mendekat, Ustadz Ahmad terkejut. Dua anak itu sedang menggunjingkan arsyad. Astagfirullah, Ustadz Ahmad menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalian ini bagaimana sih? Pagi-pagi sudah bergunjing, pada bulan Ramadan lagi. Seketika Mamat dan Madu mendudukkan kepalanya. Kalian tahu, kata Ustadz Ahmad lagi. Menggunjingkan atau membicarakan keburukan orang lain itu seperti memakan bangkai sendiri. Seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kalian mau memakan bangkai saudara kalian sendiri? Kalian mau memakan bangkai arsyad? Hih, Mamat bergide kengerian. Kepalanya langsung menggeleng-geleng. Bedu juga begitu. Kalian gak mau kan? Iya Tat, sahut Bedu dan Mamat bersamaan. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan, tegas Ustadz Ahmad lagi. Apa kalian masih tetap berpuasa? Insya Allah masih Tat, jawab Mamat. Bedu, kamu juga masih berpuasa? Iya Tat, insya Allah masih. Pahala puasa kalian bisa berkurang, bahkan hangus akibat bergunjing. Kalian sudah menahan lapar dan haus sejak subuh hingga maghrib. Bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Kalian hanya mendapat rasa lapar dan dahaga. Apa itu tidak sayang? Mamat dan Madu menganggukkan kepala. Nah, jangan ulangi lagi ya. Iya Tat, jawab Mamat dan Bedu serentak. Ustadz Ahmad pun berlalu. Bagaimana nih Mat? Tanya Bedu. Kita kan belum tuntas membicarakan masalah arsyad. Tenang saja, sahut Mamat sok tahu. Jangan bicarakan sekarang. Ini masih waktu puasa. Kita bicarakan saja nanti setelah berbuka puasa. Pesan moral dari cerita puasa mengenai bahaya bergunjing, apalagi saat puasa. Seseorang yang membicarakan keburukan orang lain diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tak hanya itu, apalagi bergunjing saat puasa akan mengurangi pahala puasa tersebut karena puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, namun juga menahan diri untuk tidak berbuat buruk, contohnya bergunjing. Nah, begitu teman-teman ceritanya.
Jadi, saat puasa kita tidak boleh bergunjing atau bergosip. Membicarakan teman kita ya, kita berkurang pahalanya. Setelah kita bahas keutamaan sahur, sekarang kita bahas keutamaan berbuka yuk. Keutamaan berbuka puasa adalah waktu yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabbnya. Kebahagiaan berbuka bukan sekedar rasa lega setelah menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Kesyukuran ini akan menambah keberkahan nikmat Allah. Selanjutnya, bersegera berbuka adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk tidak menunda berbuka puasa. Dalam hadis disebutkan, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Berbuka puasa segera masuk waktu maghrib adalah bentuk ketundukan kepada syariat, menunjukkan kecintaan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan limpahan kebaikan. Doa saat berbuka dikabulkan. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah saat menjelang berbuka puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa saat berbuka, dan doa seorang musafir. Iya, makanya segera berbuka puasa ya, dengan makanan yang sehat dan berenergi. Kemudian lanjutkan sholat maghrib. Setelah sholat isya dan tarawih, barulah makan makanan yang berat seperti nasi dan kaya karbohidrat. Ayo sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya teman-teman, agar semakin gembira menjalankan ibadah selama Ramadan. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Penuh sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Penuh sukacita, tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asma-Mu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa.
Indahnya ya Ramadan, penuh pintu rahmatnya. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dan beramal kebajikan. Iya, bener banget. Oleh sebab itu, Ramadan menjadi bulan yang penuh rahmat. Sekarang dengarkan membaca puisi ya teman-teman. Ayo disimak. Selamat bulan Ramadan, karya Masayu Sejmaida. Mati bulan pada lini, hilal bersimpul tersenyum mentari. Terbuka pintu bulan pahala suci, cahaya mulia menyembangi hari. Langkah pertama menjejak hati, ikhlas menjalani perintah ilahi. Berpuasa sepenuh bulan-bulan dengan cobaan menuju kemenangan. Menumpas nafsu nan meraja, menahan lapar dahaga mendera. Seluas samudra kesabaran teruji, lisan terjaga dari perkataan keji. Jiwa raga pancaran kasih nurani, pijarkan putih cahaya rohani. Membaur sinar kemuliaan bulan pahala, menyentuh hangat insan beriman. Titian bulan pahala, terbentang kemuliaan. Semangatlah menepaki dengan ketakwaan, hingga final menggapai kemenangan. Selamat menjalani ibadah Ramadan. Sekarang kita bernyanyi lagi yuk teman-teman. Bernyanyi bersama kami berdua. Ayo kita bernyanyi lagi. Marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa. Ramadan, kita puasa Ramadan, kita tarawih Ramadan, jangan lupa sahur supaya kuat Ramadan. Ayo ibadah Ramadan, ayo sedekah Ramadan, membaca Al-Quran jangan ketinggalan. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul syiyam, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul syiyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa. Siapa yang senang datang bulan Ramadan, haram dirinya masuk neraka. Ayo semua kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira. Ramadan, kita puasa Ramadan, kita tarawih Ramadan, jangan lupa sahur supaya kuat Ramadan. Ayo ibadah Ramadan, ayo
keren banget ya teman-teman di rumah. Kita sudah dengerin Zalika dan juga Zafira membahas tentang keutamaan sahur dan berbuka puasa saat bulan Ramadan. Nah, tadi juga Zalika dan Zafira sudah nyanyi untuk kita nih. Gimana? Suaranya keren ya. Nah, jadi kita sekarang ada di sesi tanya jawab. Kak Mita di sini mau tanya-tanya deh sama teman-teman kita ini. Ada Zafira dan juga Zalika. Gimana sih hari-hari mereka menjalankan ibadah puasa? Nah, ini kan masih libur nih. Besok Senin udah mulai sekolah lagi. Kira-kira teman-teman kita masih mau bantuin mamanya nggak ya? Nah, kita langsung tanya-tanya aja ya sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Aku mau tanya dulu sama Zafira nih. Zafira, kalau bangun sahur jam berapa? Kalau bangun sahur jam setengah 4. Setengah 4. Iya. Oke, bantuin mama nggak untuk siapin sahurnya? Enggak, tapi bantuin angkat makanannya ke atas. Oke, jadi bantuin beres-beresnya ya. Iya. Oke, nah kalau lagi sahur, makanan yang paling Zafira sukai apa nih? Pindang soalnya pedas-pedas asem gitu. Oke, Enak. jadi subuh-subuh makan pindang nih. Iya, enak. 3 hari puasa ini udah makan pindang belum? Belum. Belum. Tapi pas buka udah. Oh, pas buka puasa udah. Ya. Tinggal tunggu pas sahurnya aja makan pindang ya. Ya. Itu mama yang masak. Mbak. Oke, tapi mama bantuin Iya. masaknya. Tapi Zafira suka pindang. Suka banget. Pindangnya kalau Kak Mita boleh tahu pindang patin kah atau pindang apa nih? Pindang patin. Pindang patin. Nah, kalau setelah sahur, misalnya nanti Zafira dikasih mama sahur pindang. Gimana? Seneng gak Seneng sih? banget. Iya dong, apalagi itu makanan favorit ya. Iya. Nah, itu kan makanan favorit kalau lagi sahur sama berbuka. Kalau takjilnya Zafira suka apa? Kalau Zafira takjilnya tuh paling suka pempek. Pempek, wong Plembang nih ya, ini mah caknya ya. Pempek ya. Nah, kalau sudah sahur Zafira, tadi kan teman-teman ada Zalika dan Zafira juga bilang kalau sudah sahur itu ada waktu kita untuk sholat, terus juga mengaji, membaca Al-Quran. Kalau setelah sahur, Zafira sholat subuh di rumah atau di masjid biasanya? Di rumah Kak, ayah yang di masjid. Oke, jadi cuman ayah yang berangkat ke masjid, Iya. Zafira di rumah. Rumah sama Oke, abang sama kakak. Oke. Nah, ini kan masih libur ya sekarang ya. Iya. Senin besok sekolah. Iya. Kira-kira apa yang dipersiapin sama Zafira untuk sekolah besok? Karena kan aktivitasnya akan lebih banyak nih ketika di sekolah daripada libur di rumah. Kira-kira apa yang akan Zafira persiapkan? Apakah Zafira akan makan yang banyak atau minum yang banyak pas sahur? Mainan yang banyak, Oh, biar nggak bosan. Oh, oke. Kalau di sekolah berarti banyak mainannya Zafira. Iya, tapi kalau sekolah itu biasanya aneh, soalnya sukanya main lari-larian. Oh, kayaknya kalau bulan puasa nggak cocok deh main lari-larian ya. Iya, tapi sukanya main lari-larian. Oke, tapi takutnya haus loh pulang ke rumah. Nah, itu tadi Zafira. Kalau Zalika gimana nih, Zalika? Kalau lagi sahur, makanan apa yang paling Zalika sukai? Makanan beratnya? Makanan beratnya ayam, Ayam goreng, dada, paha, pentung, paha. paha. Oke, kalau takjilnya
Apa yang disukai? Sama kayak Zafira, pempek. Pempek. Terutama pempek belah, enak banget. Pempek belah isi ebi itu ya? Iya. Oke. Kalau Zafira lebih suka pempek, sama deh kayak Zalika, pempek belah juga. Oke, sama pempek belah juga. Kalau pempek kapal selam teman-teman suka nggak sih? Suka. Nah, kalau Zafira tadi kan ketika sahur bantuin mama angkat makanannya. Kalau Zalika ketika berbuka puasa bantu mama bikin takjil nggak sih di rumah? Kadang-kadang terutama pas lagi libur. Biasanya bantu apa nih Zalika? Kadang tuh Zalika bantu Mbak ngupas bawang. Terus angkat-angkat makanan juga. Oke, berarti memang bantu-bantu ya, Iya. kupas bawang bisa ya. Bisa. Nah, kalau lagi buka puasa, apa nih makanan pertama yang langsung Zalika makan? Kalau Zalika biasanya itu minum dulu, terus makan makanan manis kayak kurma atau kue-kuean gitu. Baru Baru makanan berat. Nah, kalau Zafira gimana? Kalau buka puasa apa pertama yang dimakan? Zafira tuh pindang sama nasi. Oh, langsung makanan berat. Kurma? Iya, habis makanan berat tapi. Oke, berarti berbeda ya. Kalau Zafira langsung makanan berat, kalau Zalika kurma dulu yang manis-manis dulu. Nah, biasanya nih kan kita punya waktu nih sore-sore di jam 4 sampai jam 5. Zalika tadarusan gak sih atau baca Al-Quran gak terlebih dahulu sebelum sembari menunggu beduk dan azan maghrib nih? Iya, kadang-kadang terutama pas lagi ngaji. Ngajinya di rumah atau di musola nih? Di rumah. Di rumah, berarti sama Zafira dan juga Zafran. Zafran kakak ya, bertiga di rumah. Iya. Oke, nah kalau Kak Mita tanya nih sama Zalika dan Zafira, gimana nih pesan-pesannya untuk teman-teman di rumah yang lagi menjalankan puasa hari ini? Semangat puasanya ya teman-teman, dan memperbanyak ibadah ya. Tetap semangat puasa di tengah belajar dan kerja ya. Jangan mokel ya teman-teman. Oke, jangan mokel ya teman-teman. Diingetin sama Zalika dan juga Zafira, harus tetap semangat. Jangan lupa membaca Al-Quran dan juga ketika berbuka puasa, sahur jangan lupa minum air putih ya yang banyak. Nah, oke, kalau begitu teman-teman, kita bakal selesaikan acara Dunia Anak siang ini, dan kami balikin lagi nih sama Zafira dan juga Zalika. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi ya dengan cerita kita yang baru, serta tetap di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat puasa di tengah kesibukan belajar dan latihan kita ya. Saya Zafira Shania Altafunisa. Saya Zalika Gina Altafunisa. Semoga cerita kami kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta tetap ceria menghadapi puasa di tengah rutinitas belajar yang padat. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Sampai bertemu lagi di minggu selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Di saat-saat sayang wajahmu ibu, senyummu